Halo adik-adik, bagaimana nilai kalian di semester yang lalu? Mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang terbaik ya. Tapi tantangan baru sudah menanti di depan. Yuk kita sambut tantangan baru dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Yuk kita belajar bersama di Daniel Amri Studio dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Sebelum melanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, kemudian di share kepada temanmu sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama, karena belajar bisa dari mana aja. Baiklah adik-adik, sekarang kita mulai saja belajar kita mengenai hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Nah, apa itu sains sebenarnya? Sadarkah kalian bahwa sains ada di mana-mana? Seperti bagaimana api bisa melepaskan panas, lalu bagaimana lampu pijar bisa melepaskan cahaya? Jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas, maka sains terbagi dalam beberapa cabang ilmu. Cabang ilmu sains yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan biologi terbagi lagi menjadi beberapa bagian cabang ilmu. Di antaranya ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan, ada botani, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan entomologi, ilmu tentang serangga, serta banyak lagi cabang ilmu biologi lainnya. Kemudian cabang ilmu sains berikutnya adalah fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Fisika dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu seperti mekanika, yaitu ilmu gerak benda. Kemudian ada lagi elektronika, ilmu arus listrik, dan ada juga optik geometri, yaitu ilmu tentang alat-alat optik. Cabang ilmu lain yang berikutnya adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan sifat-sifatnya. Cabang ilmu kimia lainnya ada farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Ada kimia organik, yaitu ilmu zat kimia yang terdapat pada makhluk hidup. Lalu cabang ilmu sains yang berikutnya adalah geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Terbagi lagi menjadi cabang ilmu seperti vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung api, kemudian seismologi, ilmu gempa bumi, kemudian paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil, serta banyak lagi cabang-cabang geologi lainnya. Cabang ilmu sains yang berikutnya yaitu astronomi, ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, luar angkasa, dan alam semesta. Nah, setelah kita mempelajari beberapa cabang-cabang ilmu sains tadi, sekarang yuk kita uji pemahaman. Yang pertama, si Ibut sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak pada unta. Cabang ilmu apakah yang dipelajari si Ibut? Berikutnya, si Cilot sedang mengamati ruang angkasa. Ada komet, bintang-bintang, dan planet di sana. Dia berharap juga bisa melihat UFO. Cabang ilmu apakah yang dipelajari si Cilot? Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan-ilmuwan sains yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia ini yang juga mantan Presiden RI ketiga, berjasa di bidang teknologi dan kedirgantaraan, pembuat pesawat pertama Indonesia N250 Gatot Kaca. Selanjutnya, yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Beliau ilmuwan asal Indonesia yang menemukan sistem pondasi cakar ayam yang mendunia dan banyak lagi karyanya. Atas segala karya sumbangsihnya, ia dianugerahi banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Berikutnya ada Albert Einstein. Beliau merupakan ilmuwan fisika terkenal dan peraih Nobel Fisika di tahun 1921 atas penelitiannya yang berjudul efek fotolistrik. Beliau merupakan warga negara Amerika Serikat dan lahir di Jerman, terkenal dengan hukum relativitas dalam ilmu fisika.
Berikutnya ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan matematika berasal dari Irak. Al-Khawarizmi penemu konsep aljabar, memperkenalkan sistem bilangan Arab dan juga konsep algoritma yang memiliki dampak signifikan bagi teknologi modern. Berikutnya kita akan membahas mengenai laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian. Di dalam laboratorium IPA banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan oleh para ilmuwan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu alat-alat yang digunakan atau yang terdapat di dalam laboratorium IPA. Ada gelas ukur, gunanya untuk mengukur zat atau cairan. Lalu ada mikroskop yang berguna untuk membantu melihat benda-benda mikroskopik atau jasad renik. Ada vernier caliper untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi. Lalu neraca pegas, alat ini digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Berikutnya ada termometer yang berguna untuk mengukur suhu atau temperatur. Kemudian ada tabung reaksi untuk mencampur zat-zat. Ada juga labu Erlenmeyer untuk mencampur zat juga yang sama fungsinya tadi dengan tabung reaksi. Nah, kemudian ada simbol-simbol dalam laboratorium IPA. Simbol-simbol dalam laboratorium IPA seperti terlihat berikut. Itu eksplosif, artinya mudah meledak. Kemudian ada oxidizing, itu bahan yang mudah teroksidasi. Kemudian ada lagi yang bersimbol seperti ini, extremely flammable, artinya mudah terbakar. Ya, kemudian jika kamu melihat simbol seperti ini, korosif, itu artinya bahan yang menyebabkan korosi atau mudah berkarat. Selanjutnya lagi ada simbol seperti ini, itu merupakan simbol bahan beracun, tulisan di bawahnya toksin, begitu. Nah, demikian pembahasan materi kita di video kali ini. Jangan lupa kalian saksikan video Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah bagian 2.